Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang talak bain. Ada dua macam tolak bain kemarin ya. Ada tolak bain as-sugro dan ada al-kubro. Lalu kita juga membahas sebagian konsekuensi daripada talak bain sugro ya. Baik, kami akan menjelaskan pada kesempatan kali ini ya. Jadi kemarin kalau tidak keliru sampai nomor 4 ya, konsekuensi daripada tolak bain sugro. Nah, sebelum melanjutkan ke konsekuensi berikutnya Bapak Ibu, kita akan membahas keadaan-keadaan di mana keadaan tersebut ya dalam perceraian itu dianggap sebagai tolak bain as-sugro. Nah, atau dalam bahasa lain, kapan perceraian itu dianggap sebagai talak bain as-sugro. Gitu ya. Kapan perceraian itu dianggap talak bain as-sugro, atau dalam bahasa kitanya tolak bain kecil. Kalau al-kubro berarti tolak bain besar. Konsekuensi yang paling mencolok di antara kedua jenis talak bain ini adalah kalau tolak bain sugro, suami istri bercerai lalu ingin kembali, itu boleh, tapi dengan catatan harus ada akad baru, walaupun si istri tidak menikah dengan laki-laki lain. Nah, itu namanya tolak bain sugro atau kecil. Sementara talak bain kubro itu adalah ketika suami istri bercerai. Nah, maka mereka berdua tidak boleh rujuk. Sama, talak bain sugro juga nggak boleh rujuk ya. Nggak boleh rujuk, sama-sama nggak boleh rujuk. Cuma bedanya kalau tolak bain sugro, ketika mereka ingin balik, syaratnya cuma satu, dengan akad baru. Tentu dengan syarat-syarat yang mengikutinya. Ada saksi, ada mahar dan seterusnya. Sementara tolak bain kubro Bapak Ibu ya, beda dengan tolak bain sugro. Ada persamaan tapi ada perbedaan. Persamaannya ketika mereka sudah bercerai, sudah talak ya, si suami mentalak istrinya, sama-sama nggak boleh balik, nggak boleh rujuk, kecuali tadi dengan akad yang baru. Cuma bedanya kalau tolak bain kubro ya harus dengan akad baru dan istrinya harus menikah dengan laki-laki lain. Nah, itu bedanya di situ. Tolak bain kubro itu suami menceraikan istrinya, talak 3 gitu ya. Lalu setelah talak 3 ingin kembali, nggak bisa rujuk, mereka nggak bisa. Harus dengan akad dan syaratnya itu pun si istri harus menikah dengan laki-laki yang lain. Lalu kemudian bercerai, entah cerai hidup atau cerai mati atas kerelaan, atas sesuatu yang alami gitu, bukan dibuat-buat. Perceraiannya itu bukan skenario. Nah, itu bedanya. Nah, lalu kapan perceraian itu
masuk dalam kategori talak bain sugro. Nah, itu yang akan kita rinci ya. Mata yaqau at-talaqu bainan bi bainunatis sugro. Kapan terjadi tolak bain sugro itu? Kalau di kitab ini, kitab Sahih Fiqh Sunnah, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan ada 3. Tapi nanti di kitab lain ada 4. Nah, baik, kita berangkat dari apa yang dibahas di sini dulu. Menurut keterangan Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan talak bain sugro itu terjadi pada beberapa keadaan berikut ini. 1. Talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya sebelum digauli. Laki-laki perempuan menikah, belum sempat digauli, belum sempat berhubungan suami istri, si laki-lakinya menceraikan. Belum sempat. Ya, misalnya nikah, tidur malam pengantin baru misalnya. Bisa jadi tidur bareng di satu kamar yang sama, tapi karena kelelahan belum terjadi hubungan badan. Besoknya si suami harus terbang ke luar negeri atau ke luar daerah karena memang kerjanya jauh, LDR lah ya. Katakanlah dia kerja di tambang atau di kapal pesiar. Padahal baru nikah 1 malam, esoknya harus sudah kerja. Baru kembali setelah 1 bulan misalnya. Nah, di masa itu tiba-tiba si suami menceraikan istrinya. Gitu, menceraikan istrinya. Jadi saya talak kamu. Sebabnya ya macam-macam ya. Yang jelas tentu ada sebab. Akhirnya si suami menceraikan istrinya, tapi belum digauli. Nah, maka talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istri yang belum sempat digauli, ini talak bain sugro. Artinya apa? Setelah dicerai oleh si suaminya, kan tadi sebulan ya dia kerja, mungkin dia dengar desas-desus macam-macam lah. Oh, istrimu itu begini, emosi kan, kesel. Ya udah, telepon isinya, video call. Maaf ya dek, aku ceraikan kamu. Nah, lu kok kenapa mas? Pokoknya aku ceraikan kamu, selesai, tutup. Jatuh talak. Ngomongnya sadar, santai ngomongnya, tidak marah-marah gitu ya, langsung diceraikan. Setelah pulang, kan sebulan tuh kerja, pulang, ketemulah sama isinya di satu tempat. Dia ngelihat isinya, masa sih isiku sebaik ini selingkuh misalnya. Baik, dia sangat hormat gitu ya. Akhirnya si suami ini ingin balik, tapi kan sudah dicerai tadi. Nah, cerainya itu talak bain sugro. Kalau ingin balik, maka dia harus akad nikah baru itu. Dalilnya mana? Dalilnya dalam Al-Quran ya, surah Al-Ahzab ayat 49. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati summa tallaqtumuhunna. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita mukminah kemudian kalian menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin. Ya, kalian mentalak mereka, menceraikan mereka sebelum kalian sentuh, sebelum kalian gauli mereka, maka tidak ada idah atas mereka bagimu. Enggak ada idah.
Itu. Jadi kalimat fama lakum alaihinna min iddatin, enggak ada masa iddah, ta'taddunaha. Maka pamatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Berikan mut'ah kepada mereka, hadiah gitu ya, dari maharmu itu, atau lepaskanlah mereka dengan cara yang bagus. Nah, ini dasarnya. Jelas ya? Dalilnya ini, dalilnya. Surah Al-Ahzab ayat 49. Walaupun nanti kita udah bahas pada pembahasan sebelumnya, suami istri yang sudah menikah, ya, menurut sebagian ulama, ya, kalau mereka sudah berkhulwat, masuk kamar berduaan, itu sudah dianggap melakukan hubungan suami istri, seperti madhab Al-Hanafiyah. Tapi kalau jumhur enggak, ya, harus betul-betul mereka melakukan hubungan suami istri. Kalau menurut jumhur, walaupun sudah tidur berdua satu kamar, pintu dikunci, kalau mereka berdua belum berhubungan suami istri, ya tetap itu masuk dalam kategori min qabli an tamasuhunna. Tapi kalau menurut mazhab Al-Hanafiyah, nah, kalau memang itu sudah termasuk khulwat sahihah, yaitu dianggap ya sudah berhubungan. Akan tetapi kata saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, apa yang menjadi pandangan mazhab Al-Hanafiyah itu sesungguhnya untuk kehati-hatian. Ya, lil ihtiyat wa laisa li subuti haqqir raj'ah, bukan untuk menetapkan adanya hak rujuk, enggak. Jadi Abu Hanifah dan para ulama yang mengikuti beliau dalam mazhabnya itu dalam rangka kehati-hatian. Jadi bukan untuk menetapkan bahwa mereka punya hak rujuk setelah bercerai. Itu komentar dari saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Yaitu Bapak Ibu. Lalu yang kedua, perceraian yang terjadi karena khulu. Khulu itu berarti yang meminta perempuan. Ini menurut mayoritas ulama. Jadi perceraian yang terjadi yang meminta cerai istrinya, ini adalah khulu namanya. Dengan syarat apa yang kita udah bahas, si istri harus mengembalikan mahar, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, ini harus mengembalikan maharnya. Nah, maka khulu, ya, ini kalau terjadi perceraiannya masuk dalam kategori tolak bain sugro gitu. Ketika ternyata misalnya setelah hulu itu ingin balik lagi, dua-duanya ingin kembali, si istri menyesal juga, aduh kok aku sudah hulu kan gitu, sementara mahar sudah dibalikin, ya kan? Setelah dia pikir-pikir sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia ingat kebaikan-kebaikan suaminya. Ternyata suaminya itu baik sekali ya. Cuman mungkin dia emosi kurang bersyukur, akhirnya minta khulu. Nah, maka ini khulu ini masuk dalam kategori tolak bain sugro. Perceraian bain sugro maksudnya. Ya, khulu dan talak sebenarnya beda ya. Tapi ini nanti masuknya perceraian atau perpisahan yang masuknya bain sugro. Apabila mereka sepakat ingin kembali, ya harus nikah baru. Harus akad nikah baru. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu dasarnya ada dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229. Ya. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fima ibtadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Jadi apabila kalian takut, kalian berdua tidak bisa menegakkan hukum apa batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dosa atas kalian berdua ya untuk cerai dengan apa tadi diganti apanya maharnya itu ya. Itulah dia batasan-batasan Allah, jangan dilanggar ya.
Barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, maka mereka itu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini dasarnya menurut sebagian ulama. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, khulu itu termasuk talak bain sugro. Kalau ingin kembali harus nikah baru. Jelas ya? Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah perceraian yang terjadi karena ada untuk menghindari aib atau bahaya gitu. Misal, dan ini tentu berdasarkan keputusan seorang qadhi. Ba'da an tatlubu az-zaujatu dzalik, setelah memang itu diminta oleh seorang istri. Ya, kalau di istilah yang digunakan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim beliau mengatakan ba'du ahwalit tafriq baina az-zaujaini taqa'u talaqan ba'inan bainunah sugra kama fit tafriq lil aibi awil dharari aw lil ila'i kama sayati bayanuhu insyaallah. Beliau singkat menjelaskannya. Intinya ada keadaan di mana suami istri bercerai karena ada aib atau ada kondisi yang membahayakan si istri, ya, tidak maslahat untuk istri. Nah, maka terjadilah perceraian, ya, gitu. Misalnya, ya, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, si hakim ini kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, idza farraqal hakimu baina az-zawjaini li dararin fadzaka talaqu bainin la rajata fihi. Apabila seorang hakim memisahkan antara suami istri karena ada suatu bahaya, ini namanya tolak bain, tidak ada rujuk padanya. Ini juga yang ditetapkan oleh Imam Ahmad. Al-Imam An-Nawawi mengatakan at-tafriqu lidh-dharar talaqun bain. Perpisahan perceraian karena ada bahaya itu termasuk tolak bain, sawaun kana bighibatin aw dararin aw adami nafaqatin, sama saja karena bi ghaibatin, ya. Mungkin karena ghaibah ini maksudnya lama tidak ada, ya, au darar atau bahaya, au adami nafaqatin atau tidak dinafkahi. Si istri tidak dinafkahi. Nah, ini lalu si hakim menetapkan ini bahaya, diputus cerai. Ini namanya tafriq li darar. Nah, ini termasuk juga talak bain sugro. Nah, hanya 3 yang disebutkan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Dalam penjelasan ulama lain ada satu lagi, yaitu apa? Ini terakhir jemaah sekalian, yaitu perceraian talak 2. Suami menjatuhkan kepada istrinya, istriku aku talak 2 kamu. Ya, aku talak 2 kamu. Kalau talak 2 Bapak Ibu rujuk boleh nggak selama masih masa iddahnya? Boleh kan? Nah, ini sudah ditalak 2 atau bahkan talak 1 atau talak 2 setelah habis masa iddah. Masa iddahnya berapa? 4 atau kuru salah satu kuru, maaf. 3 kali suci atau 3 kali haid kan? Baik talak 1 atau talak 2. Suaminya bilang, istriku aku cerai engkau talak 1 atau talak 2. Masa iddahnya kan 3 kali suci atau 3 kali haid. Atau gampangnya 3 bulan lah katakan misalnya, kalau lancar ya haidnya 3 bulan. Setelah 3 bulan ternyata suaminya enggak rujuk, ya kan? Habislah masa iddahnya. Bulan keempat, bulan kelima baru sadar si suaminya bahwa isinya itu ternyata orang baik. Nah, sadar, akhirnya dia ingin balik. Boleh nggak balik? Nggak boleh. Nah, nggak bisa rujuk. Kalau ingin balik syaratnya apa? Harus akad baru. Nah, ini yang keempat ini. Nah, ini sekaligus sebagai ralat dari apa yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ya. Pada pertemuan kemarin kami sampaikan di antara talak bain sugro itu apabila suami istri bercerai talak 3. Talak 3 ada masa iddahnya enggak? Talak 3 ada masa iddahnya enggak? Hah? Ada masa iddah atau tidak talak 3? Ada untuk istrinya. Ya.
Masa iddahnya ada untuk isinya. Tetap sama. Berapa lama? Tiga kali suci atau 3 kali haid. Nah, tetap artinya apa? Sebelum si istri itu nikah dengan laki-laki lain, harus nunggu 3 kali suci, 3 kali haid. Lalu pertanyaannya, di masa iddah itu bolehkah si suami istri ini balik? Tidak. Nah, tidak. Nah, ini kan kemarin kami menyampaikan talak 3 yang dalam masa iddah ingin kembali itu termasuk talak bain sugro. Nah, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini kami ralat. Jadi yang benar itu talak 1 atau 2 gitu ya. Yang habis masa iddahnya lalu ingin kembali, nah itu namanya talak bain sugro. Memang si istri nggak perlu nikah lagi dengan laki-laki lain, tidak perlu. Tapi harus ada akad baru. Sementara kalau sudah talak 3, baik ketika istrinya masih dalam masa iddah atau udah habis masa iddahnya, itu masuknya dalam kategori tolak bain kubro. Mereka betul-betul nggak bisa balik kecuali jika istrinya menikah dengan laki-laki lain dulu. Nah, baru nanti setelah mereka bercerai secara alami ya, boleh menikah dengan akad yang baru. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya, sekaligus sebagai koreksi dari penjelasan kami di pekan yang lalu. Ini Bapak Ibu, terima kasih. Ya, silahkan. Ini nanti yang nomor 1 dalam sebelum istri digauli, suami jatuhkan talak itu kok langsung talak 3 itu bukan talak 1 atau 2? Ya. Ya tadi dasarnya kan tadi sudah kami sampaikan. Dalilnya ketika suami istri bercerai tapi belum sempat digauli, ya, maka itu namanya talak bain sugro itu, Pak. Tadi berdasarkan surah apa tadi? Al-Ahzab ayat 49. Dasarnya ketentuan Allah. Kan tadi ada kalimat idza nakahtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamasuhunna famalakum alaihinna min iddatin. Enggak ada masa iddah. Bahkan nah ini enggak ada masa iddah ya. Besoknya si perempuan ini kawin lagi, boleh. Enggak ada masa iddah. Enggak ada masa iddah. Misalkan suami istri ini belum sempat digauli, kata suaminya, aku cerai engkau. Belum sempat digauli. Isinya ya sudah, kalau emang kamu nggak cinta lagi sama aku ya selesai. Besoknya ada yang ngelamar, terima nggak ada masalah. Langsung bisa. Langsung, karena tadi tidak ada masa iddah. Ya itu Pak Surono. Apa? Karena aman, belum digauli. Nggak ada masa iddah. Ya. Kecuali mungkin hari ini ditalak oleh suaminya belum sempat digauli. Besoknya haid. Tapi wanita haid boleh dinikahi nggak? Boleh. Yang nggak boleh diapain? Digauli. Ya, yang nggak boleh digauli. Kalau dinikahi boleh ya. Boleh. Ya maksudnya dimasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, itu yang nggak boleh. Kalau bergaul dengan selain itu boleh ya. Ya itu. Jelas Pak Surono ya? Ya. Gitu Pak Wikan ya. Jadi dalil-dalilnya tadi. Nah, yang terakhir tadi, yang keterangan terakhir itu dasarnya, dalilnya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 232. Itu. Idza tallaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayankihna azwajahunna in taradau bainahum bil ma'ruf. Nah, itu. Jadi apabila kalian menceraikan wanita lalu sudah habis masanya, masa iddahnya, ajalnya sudah habis, maka jangan halang-halangi mereka untuk menikah dengan laki-laki lainnya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, itu dasarnya ya. Jadi kalau sudah habis masa iddahnya, maka kalau mau kembali tadi harus bi'aqdin jadid, dengan akad yang baru, bimahrin jadid, dengan mahar baru juga ya. Maksudnya mahar lagi, harus bayar mahar lagi. Itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf
karena waktunya yang terbatas ya kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang konsekuensi lain dari ini ya, talak bain sugro ini. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.